Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Fiona Banjarnahor dengan NIM 251303136. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal terkait dengan pembahasan soal UAS. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Soal yang pertama itu, di sebuah dapur rumah tangga, es batu dibiarkan di atas meja hingga mencair. Setelah itu, air hasil lelehan dipanaskan hingga mendidih dan menghasilkan uap air. Identifikasi jenis perubahan yang terjadi pada setiap proses. Jelaskan alasan ilmiahnya berdasarkan konsep ikatan dan susunan partikel. Hitung energi yang dibutuhkan untuk mencairkan 100 gram es jika kalori lebur adalah 334 Joule per gram. Jadi yang pertama itu jenis perubahan. Jenis perubahannya itu adalah perubahan fisika, di mana es hanya mencair, yaitu dari padat ke cair. Air mendidih menjadi uap itu juga perubahan fisika, karena dari cair berubah ke gas. Nah, alasan ilmiahnya pada kedua proses tersebut zat penyusunnya tetap air, yaitu H2O, sehingga tidak adanya terjadi reaksi kimia. Ikatan kovalen antara O dan H dalam molekul H2O itu tidak terputus, sehingga struktur kimianya tetap sama. Kalor yang diberikan hanya digunakan untuk mengatasi gaya tarik antar molekul, mengubah susunan dan jarak partikel. Pada es, partikel itu tersusun teratur dan rapat. Pada air, partikel lebih bebas bergerak. Pada uap, partikel sangat renggang dan bergerak bebas. Karena itu, tidak terbentuk zat baru, makanya disebut dengan perubahan fisika. Lalu perhitungan untuk mencairkan es. Nah, jadi sudah diberi tadi masanya atau M sebesar 100 gram dan kalori leburnya atau L 334 Joule per gram. Jadi kita masukkan ke rumusnya, yaitu Q sama dengan massa dikali kalori lebur 100 dikali 334 menghasilkan 33.400 Joule. Soal nomor 2, seorang siswa memanaskan gula pasir hingga berubah warna menjadi coklat dan akhirnya hitam disertai bau gosong. Pertanyaannya, tentukan apakah peristiwa tersebut termasuk perubahan fisika atau kimia. Jelaskan ciri-ciri perubahan kimia yang tampak. Jika 5 gram gula menghasilkan 2 gram karbon padat, jelaskan hukum kekekalan massa pada peristiwa tersebut. Nah, jawaban yang pertama, jenis perubahan. Jenis perubahan yang terjadi itu adalah perubahan kimia, di mana peristiwa pemanasan gula hingga berubah menjadi warna kecoklatan, kemudian hitam dan bau gosong itu termasuk perubahan kimia. Nah, ciri-ciri perubahan kimia itu tampak. Yang pertama, terjadi perubahan warna, seperti pada gula tersebut dari warna putih menjadi coklat lalu hitam. Yang kedua, munculnya bau, yaitu bau gosong yang menandakan terbentuknya senyawa baru hasil reaksi. Yang ketiga, terbentuknya zat baru, yaitu karbon atau arang, serta gas-gas hasil penguraian gula. Yang keempat, perubahan bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk gula semula. C. Penjelasan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi, asalkan seluruh sistem diperhitungkan. Nah, pada peristiwa tersebut diberitahu bahwa massa awal gula itu 5 gram dan massa karbon yang terbentuk itu 2 gram. Sisa massa sebesar 3 gram berubah menjadi zat gas seperti CO2, CO, dan uap air yang terlepas ke udara. Jika seluruh hasil reaksi padat dan gas dihitung, maka massa total sebelum reaksi sama dengan massa total sesudah reaksi, yaitu 5 gram. Dengan demikian, untuk memenuhi hukum kekekalan massa, meskipun sebagian hasil reaksi tidak terlihat karena terbentuknya gas. Pertanyaan yang ketiga, besi pagar sekolah dibiarkan di udara terbuka selama beberapa bulan hingga berkarat. Pertanyaannya, A. Jelaskan jenis perubahan yang terjadi. B. Tuliskan persamaan reaksi kimia pembentukan karat. C.
Jika 56 gram Fe bereaksi sempurna, hitung massa Fe2O3 yang terbentuk. Sudah diberi MR-nya yaitu 160. Jadi, jawaban yang bagian A itu, peristiwa tersebut merupakan peristiwa perubahan kimia karena ada reaksi kimia antara besi dan oksigen serta air yang menghasilkan zat baru yaitu besi 3 oksida. Yang B, persamaan reaksi yang terbentuk dari karat tersebut yaitu 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. C, perhitungan massa Fe2O3 yang terbentuk. Nah, sudah diketahui bahwa massa Fe sama dengan 56 gram. MrFe itu 56 gram dibagi dengan 56 gram berarti dia jadi 1 mol Fe. MR-nya Fe2O3 itu 160. Sehingga masanya itu kita kalikan yaitu 0,5 dikali dengan 160 yaitu menjadi 80 gram. Kenapa 80 gram? Karena 1 mol Fe itu sama dengan 0,5 mol Fe2O3. Maka menghasilkan 0,5 dikali 160 sama dengan 80 gram. Materi yang kedua itu adalah ikatan kimia. Soal pertama, air memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan H2S. Pertanyaannya, A. Jelaskan jenis ikatan dan gaya antar molekul dari kedua senyawa tersebut. B. Kaitkan dengan kepolaran molekul. C. Tentukan jumlah pasangan elektron ikatan bebas pada molekul H2O. Jadi, yang A itu jenis perubahan ikatan dan gaya antar molekul. Yang pertama itu air. Air itu memiliki ikatan kovalen polar antara O dan H. Selain itu, antara molekul H2O itu terbentuk ikatan hidrogen yang kuat karena atom O sangat elektronegatif dan memiliki pasangan elektron bebas. Kalau H2S itu memiliki ikatan kovalen polar yang lebih lemah. Antara molekul H2S tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga gaya antar molekul yang bekerja hanya gaya van der Waals atau dipol-pol lemah dan gaya Landon. Ikatan hidrogen pada H2O jauh lebih kuat dibanding gaya antar molekul pada H2S sehingga diperlukan energi lebih besar untuk memutuskan interaksi antara molekul H2O. D. Kaitan dengan kepolaran molekul. H2O itu bersifat sangat polar karena perbedaan keelektronegatifan antara O dan H itu besar. Bentuk molekulnya berbentuk V yang menyebabkan momen dipol tidak saling menyadakan. H2S bersifat kurang polar karena perbedaan keelektronegatifan S dan H itu lebih kecil. Walaupun berbentuk molekul juga bengkok, momen dipolnya lemah sehingga titik didih H2O lebih tinggi daripada H2S. Yang C, jumlah pasangan elektron pada H2O. Pasangan elektron ikatannya itu ada 2 pasang yaitu O dan H. Pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang pada atom O. Soal yang nomor 2, suatu senyawa memiliki titik leleh tinggi dan dapat mengantarkan listrik saat dilarutkan dalam air. Pertanyaannya, A. Identifikasi jenis ikatan yang mungkin dimiliki senyawa tersebut. B. Berikan contoh senyawa dan struktur ionnya. C. Hitung jumlah ion yang terbentuk jika 0,5 mol senyawa tersebut larut sempurna. Yang A. Jenis ikatan kimianya. Senyawa yang memiliki titik leleh tinggi dan mengantarkan listrik saat dilarutkan dalam air kemungkinan besar memiliki ikatan ionik. Hal tersebut karena senyawa ionik itu tersusun atas ion positif dan negatif yang terikat kuat dalam sisi kristal, serta dapat bergerak bebas sebagai ion saat dilarutkan. Yang B. Contoh senyawa dan struktur ionnya. Contoh senyawanya itu ya adalah natrium klorida atau NaCl. Saat dilarutkan, dia akan terionisasi menjadi Na positif ditambah dengan Cl negatif, di mana Na itu sebagai kation, Cl negatif itu sebagai anion. Yang C, jumlah mol ion yang terbentuk. Nah, tadi sudah diketahui jumlah senyawa
yaitu jika 0,5 mol NaCl. Karena 1 mol NaCl itu 1 mol Na positif ditambah 1 mol Cl negatif, sehingga totalnya itu ada 2 mol ion. Maka perhitungannya itu 0,5 dikali dengan 2 yang menghasilkan 1 mol ion. Soal yang nomor 3, gas nitrogen atau N2 sangat stabil dan sulit bereaksi. Pertanyaannya, A. Jelaskan ikatan yang terdapat dalam molekul N2. B. Tentukan orde ikatan dan kaitan dengan energi ikatan. C. Hitung jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan rangkap 3 tersebut. Yang A. Jenis ikatan. Nah, molekul N2 memiliki ikatan kovalen rangkap 3 antara 2 atom nitrogen. Ikatan itu terbentuk karena masing-masing atom N berbagi 3 pasang elektron untuk mencapai konfigurasi stabil, yaitu oktet. Yang B, orde ikatan dan kaitannya dengan energi ikatan. Nah, orde ikatan N2 itu ada 3. Semakin besar orde ikatan, maka semakin kuat energi ikatan. Energi ikatan semakin tinggi, panjang ikatan semakin pendek. Karena N2 memiliki orde yang tinggi, diperlukan energi yang sangat besar untuk memutuskan ikatan N rangkap 3N, sehingga gas nitrogen sangat stabil dan sulit bereaksi. C. Jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan. Nah, ikatan rangkap 3 terdiri dari 3 pasang elektron. Setiap pasang elektron itu sama dengan 2 elektron, berarti 3 kali 2 itu sama dengan 6 elektron. Itulah jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan. Materi yang ketiga itu ada kecepatan reaksi. Soal pertama, reaksi antara logam magnesium dan larutan HCl berlangsung cepat ketika HCl dipanaskan. Pertanyaannya, A. Jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. B. Jika laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat saat suhu dinaikkan 20 derajat Celcius, jelaskan fenomena ini secara kualitatif. C. Hitung energi kinetik relatif partikel sebelum dan sesudah pemanasan. Gunakan perbandingan. Yang bagian A, pengaruh suhu terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, kenaikan suhu itu menyebabkan energi kinetik rata-rata partikel meningkat. Partikel bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan meningkat. Energi tumbukan menjadi besar sehingga lebih banyak tumbukan yang memiliki energi atau lebih besar sama dengan energi aktivasi. Akibatnya jumlah tumbukan itu efektif lebih bertambah dan laju reaksinya itu meningkat. Yang B, laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Ketika suhu sebesar 20 derajat, distribusi energi partikel bergeser ke energi yang lebih tinggi. Nah, secara kualitatif, jumlah partikel yang memiliki energi sama atau lebih besar dari energi aktivasi akan meningkat drastis. Peningkatan kecil suhu dapat menyebabkan kenaikan laju reaksi yang besar, misalnya menjadi 4 kali lebih cepat. Nah, fenomena ini menjelaskan mengapa pemanasan HCl membuat reaksi dengan mudah berlangsung jauh lebih cepat meskipun kenaikan suhu tampak tidak terlalu besar. Yang C itu energi kinetik relatif partikel, yaitu menggunakan perbandingan. Nah, energi kinetik rata-rata partikel berbanding lurus dengan suhu mutlak, di mana EK berbanding lurus dengan suhu. Perbandingan energi kinetik suhu dan sesudah dipanaskan, yaitu EK2 dibagi EK1 sama dengan T2 dibagi dengan T1. Jika suhu dinaikkan 20 derajat Celcius itu berarti menjadi EK2 dibagi dengan EK1 sama dengan T ditambah 20 dibagi dengan T, di mana T itu adalah suhu, EK itu adalah energi kinetik. Soal yang nomor 2, serbuk kalsium karbonat bereaksi lebih cepat dengan HCl dibandingkan bongkahan kalsium karbonat. Nah, pertanyaannya A. Faktor apa yang memengaruhi laju reaksi pada kasus tersebut?
B. Jelaskan alasannya. C. Jika luas permukaan meningkat 5 kali, bagaimana pengaruhnya terhadap frekuensi tumbukan yang efektif? Yang A itu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan zat. Yang B itu penjelasan alasannya. Kenapa luas permukaan zat? Nah, serbuk kalsium karbonat memiliki ukuran partikel lebih kecil dibanding dengan bongkahan, sehingga luas permukaan total lebih besar. Lebih banyak partikel CaCO3 yang bersentuhan langsung dengan larutan HCl. Hal ini menyebabkan frekuensi tumbukan antara partikel CaCO3 dan ion H+ meningkat. Akibatnya jumlah tumbukan efektif bertambah dan laju reaksi menjadi lebih cepat. C. Perubahan dan pengaruh peningkatan permukaan terhadap tumbukan efektif. Nah, jika luas permukaan meningkat 5 kali, maka yang pertama, frekuensi tumbukan efektif juga menjadi lebih cepat, yaitu 5 kali, dengan asumsi faktor lain mungkin karena suhu ataupun konsentrasinya tetap. Yang kedua itu peningkatan tumbukan efektif secara langsung menyebabkan laju reaksi itu menjadi lebih signifikan. Soal yang ketiga, dalam reaksi A ke B, konsentrasi A berkurang dari 0,8 molar menjadi 0,2 molar dalam waktu 10 menit. Hitung laju reaksi rata-rata, tuliskan satuan laju reaksi, serta jelaskan makna fisiknya. Jadi laju reaksi rata-ratanya itu adalah 0,06 molar per menit. Yang B, satuan laju reaksinya itu mol L menit atau molar per menit. C. Makna fisiknya. Laju reaksi menyatakan kecepatan berkurangnya konsentrasi A yaitu sebesar 0,06 molar setiap menit selama reaksi berlangsung. Yaitu materi yang keempat, reaksi redoks. Pada proses pernapasan, glukosa mengalami oksidasi. A. Jelaskan konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. B. Tentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi pada reaksi pembakaran glukosa. C. Tentukan bilangan oksidasi dan karbon sebelum dan sesudah reaksi. Yang A. Konsep reaksi redoksnya. Nah, oksidasi itu merupakan pelepasan elektron, kalau dia reduksi itu penerimaan elektron. B. Zat yang mengalami oksidasi dan reduksi. Yang mengalami oksidasi itu adalah glukosa, yaitu C6H12O6. Yang mengalami reduksi itu ada oksigen atau O2. Nah, yang C itu bilangan oksidasi karbon. Karbon dalam glukosa itu rata-rata 0. Kalau karbon dalam CO2 itu hasil reaksinya itu adalah positif 4. Nah, bilangan oksidasi karbon meningkat dari 0 menjadi positif 4 yang menandakan bahwa karbon ini mengalami perubahan oksidasi. Soal yang kedua, reaksi Pb ditambah PbO2 ditambah H2SO4 terus menjadi PbSO4 ditambah H2O. Pertanyaannya, A. Tentukan zat yang teroksidasi dan tereduksi. B. Jelaskan peran reaksi redoks dalam menghasilkan energi listrik. C. Tentukan perubahan bilangan oksidasi Pb. Jawab A. Zat yang teroksidasi dan tereduksi. Nah, yang teroksidasi itu ada Pb, yang tereduksi itu ada PbO2. Yang B. Peran reaksi redoks. Nah, reaksi redoks menyebabkan perpindahan elektron dari Pb ke PbO2 melalui rangkaian luar sehingga menghasilkan arus listrik pada aki. C. Perubahan bilangan oksidasi Pb. Nah, Pb itu positif 2 atau oksidasi. Kalau Pb dalam PbO2 itu positif 4, yaitu reduksi. Nah, keduanya itu menghasilkan bilangan oksidasinya itu adalah positif 2. Soal yang ketiga, logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Pertanyaannya, A. Tuliskan reaksi redoks yang terjadi. B. Tentukan agen oksidator dan reduktor. C. Hitung massa Cu yang terbentuk jika 6,5 gram Zn bereaksi sempurna. Diketahui ARZN-nya itu 65, Cu 63,5.
Yang A, reaksi redoks. Zn ditambah CuSO4 itu menjadi ZnSO4 ditambah CuZn ditambah CuSO4. Yang B, agen oksidator dan reduktornya. Kalau reduktor itu adalah yang mudah teroksidasi, kalau dia yang oksidator itu yang mudah tereduksi. Reduktornya itu ada Zn, reduktornya itu ada Zn, oksidatornya itu adalah Cu2 positif. Yang C, massa Cu yang terbentuk. Nah, sudah diketahui tadi mol Zn itu 6,5. Kalau perbandingan Zn dengan Cu itu 1:1. Mol Cu itu 0,1 mol. Jadi perhitungan massa Cu itu adalah massa sama dengan mol dikali dengan AR, yaitu 0,1 dikali 3,5 sama dengan 6,35 gram. Sehingga massa Cu yang terbentuk itu adalah 6,3 gram. Materi yang kelima itu ada entalpi reaksi. Pertanyaan yang pertama, reaksi pembakaran metana menghasilkan kalor sebesar 890 kJ per mol. Pertanyaannya A, tentukan apakah reaksi tersebut termasuk endoterm atau eksoterm. B, gambarkan diagram tingkat energinya. C, hitung kalor yang dilepaskan jika 5 mol CH4 dibakar sempurna. Jawab yang A, jenis reaksi. Nah, jenis pembakaran metana itu bersifat eksoterm. Yang B, diagram tingkat energi. Nah, energi reaktan lebih cepat atau lebih tinggi daripada produk. Selisih energi yang dilepaskan ke lingkungan sebagai kalor, yaitu daya tahan negatif. C itu kalor yang dilepaskan. Kalor yang dilepaskan itu memiliki pelepasan kalor itu memiliki rumus Q sama dengan N dikali delta H, berarti 5 dikali 890 itu 4450 kJ. Soal yang kedua itu reaksi pelarutan NH4NO3 dalam air menyebabkan suhu larutan turun. Pertanyaannya, A, jelaskan jenis perubahan energi yang terjadi. B, tentukan tanda delta H reaksi. C, jika 10 gram NH4NO3 menyerap 3 joule kalor, hitung delta H per mol. Diketahui MR-nya itu 80. Jawabnya A, jenis perubahan energi yang terjadi yaitu reaksi endoterm karena menyerap kalor dari lingkungan sehingga suhu turun. B, tanda delta H reaksinya itu adalah positif. C, perhitungan delta H per molnya itu ada 24 kJ per mol hasilnya. Soal nomor 3, reaksi pembakaran metana menghasilkan kalor sebesar 890 kJ per mol. Diketahui data entalpinya H2 ditambah 1/2 O2 menjadi H2O, delta H-nya minus 286 kJ. C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya itu minus 394 kJ. Pertanyaannya, jelaskan hukum Hess, tentukan delta H reaksi pembentukan CO, jelaskan manfaat konsep entalpi reaksi dalam industri kimia. Yang A, hukum Hess. Nah, hukum Hess itu menyatakan perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalur reaksi yang ditempuh. Artinya, walaupun reaksi berlangsung melalui beberapa tahap, jumlah kalor tetapnya yang dilepas atau diserap itu tetap sama. B, menentukan delta H reaksi pembentukan CO. Nah, dari data yang sudah diketahui, yang reaksi yang akan dicari itu adalah CO2, C ditambah 1/2 O2 menjadi CO. Nah, menurut hukum Hess itu delta HCO itu kita lakukan perhitungan, yaitu minus 394 dikurang minus 286, sehingga delta H-nya itu minus 108 kJ per mol. Manfaat konsep entalpi reaksi dalam industri kimia. Yang pertama, menentukan energi yang dilepas atau diserap suatu reaksi kimia. B, membantu perancangan reaktor
agar efisien dan sesuai dengan kebutuhan energi. C. Mengendalikan suhu reaksi, terutama pada eksoteron yang berpotensi itu berbahaya. D. Itu meningkatkan efisiensi energi, sehingga biaya produksi itu lebih dapat ditekankan. Yang E. Menjaga keselamatan proses industri, mencegah ledakan atau kerusakan akibat pelepasan energi yang berlebihan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis.